Assalamualaikum, selamat sore Bu Deni. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat sore juga Bu Ike. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nampaknya kita sama-sama sehat ya, walaupun banyak aktivitas yang kita lakukan pagi tadi ya Bu. Iya, Hmm. alhamdulillah. Eh, Terima kasih Bu Deni hari ini sore ini telah apa yang dapat saya bantu Bu? Begini Bu, sedikit ya, yang mengganjal dari hati saya dan saya ingin bercerita dengan Ibu sedikit. Selama ini ada kontak yang agak berlainan di hati saya, yang bertolak belakang. Kemudian apa yang ini yang gimana ya perasaan ini, gimana? Kemudian perasaan ini timbul gara-gara rekan-rekan ada yang apa namanya itu menganggap kita terlalu bagaimana itu sampai mereka agak cuek dengan kita, nggak mau berbagi dengan kita seakan kita tersisih. Jadi ada kontak belakang dari apa yang saya lakukan selama ini. Jadi ada ketidaknyamanan di hati saya, Ibu. Gitu. Oh, berarti perasaan yang kurang nyaman di sekolah gitu Bu? Iya, jadi, saya ini Bu, ingin memperbaiki bagaimana sikap saya ini, jangan sampai, ada kendala atau menimbulkan masalah di belakangan dengan atasan saya ataupun dengan rekan-rekan kerja saya nantinya. Iya, berarti Ibu merasa teman-teman Ibu tuh cuek, merasa selalu merasa tersaingi dengan Ibu, kan gitu Bu? Iya, Jadi Ibu. Jadi bagaimana Ibu cara memperbaikinya? Begitu, Bu? iya, maksud saya ini bercerita mana tahu Ibu bisa memberikan saya solusi apa Hmm. atau bagaimana tanggapan Ibu, apa yang harus saya lakukan. Nah, saya sudah berusaha apa ya, berpikir sendiri itu kan susah juga. Jadi ada temannya untuk curhat dengan. Jadi saya mohon minta kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya. Iya, iya Bu. Jadi berdasarkan apa namanya masalah, berarti itu kan masalah yang terjadi pada diri Ibu, seakan apa namanya merasa tersaingi di sekolah, padahal kita tidak ada merasakan hal yang demikian, cuma teman Iya, saja yang tidak enakan atau ya, tidak kita apa namanya tidak merasa senang melihat kita. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk agar sikap teman-teman Ibu itu tidak seperti yang Ibu rasakan gitu? Apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? ya, selama ini saya karena menganggap masih junior, saya berusaha, mengikuti alur saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Iya, Tapi nampaknya langkah apapun yang saya coba ini masih belum bisa membuat diri saya nyaman dan belum benar-benar efektif yang saya rasakan nih, Bu. Karena iya, masih ada juga sedikit kepelesetan-pelesetan yang saya alami sehingga membuat saya kadangkala merasa dongkol, kesal ataupun jengkel dengan teman. Kadang dengan senior pun agak merasa kalau saya introspeksi diri saya kembali, kita refleksi apapun yang saya lakukan setelah itu, saya merasa, "Oh, berarti salahkah yang saya lakukan tadi? iya, Atau apakah ini, eee, apa itu, balikan dari saya akibat sikap orang itu? Jadi bagaimana yang baiknya itu?" Jadi masih saya mencoba juga menjadi berbagai cara yang saya lakukan, tapi saya rasa belum puas saya rasa untuk iya Bu. mencari kenyamanan diri saya, Bu. Iya, walaupun Bu Deni sudah mencoba berbagai cara agar nanti apa namanya diri Bu Deni sudah nyaman rasanya, tapi mungkin belum ada yang benar-benar efektif yang Ibu lakukan, kan Iya, gitu. Bu. Iya, Menurut Ibu Deni, kan sudah melakukan berbagai cara untuk membuat diri Bu Deni nyaman, cuma ada saja yang belum maksimal, belum efektif. Kira-kira apa yang menjadi tantangan eh, dalam mencapai
tujuan tersebut dalam mencapai agar Bu Deni itu merasa nyaman di sekolah itu? Apa tantangannya kira-kira menurut Bu Deni? Ya, Bu Ike, saya rasa diri saya ini masih kesulitan dalam mengendalikan diri saya, apalagi kita wanita kan sering mood-mood-an. Iya, Kadang di pagi hari itu mood-nya ceria, apalagi kita sedang, apa ya kan, jadi ada iya, mood-nya yang tidak senang. Di situ kadang saya terbawa emosi. Kalau di dalam mood yang saya tidak senang, apa yang ni kan, berarti ketus juga jawabnya terus, gitu. Jadi gimana lah ini ya, supaya mengimbangi, janganlah kita merasa nanti junior yang kesok-sokan lah gitu atau gimana lah gitu namanya, iya, Bu, itu. iya. Jadi itu Walaupun yang tersulit bagi saya gitu. iya, berarti sulit mengendalikan diri diri Bu Mhm, Deni sehingga kadang-kadang waktu kita berbicara itu kadang-kadang apa namanya, merasa kelepasan juga gitu iya, emosinya. jadi itu tantangan menurut Bu Deni untuk bagaimana sikap ini, positif gitu kan. Iya, Padahal, rekan sejawat itu sudah, sudah merasa tersaingi oleh kita. mhm. Kira-kira apa yang Bu Deni butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya rasa yang benar-benar saya inginkan atau yang saya butuhkan itu ya Ibu, memang kenyamanan, bagi saya itu di tempat kerja, Ya, berarti antara kita baik junior atau senior itu saling menghargailah, karena kan kita ini kan ada perbedaan, kita kan memiliki keunikan masing-masing, iya, belum tentu, kita sama dengan orang lain dan orang lain itu mhm, pun belum tentu bisa kita mengatakan apa yang kita inginkan. Dan iya, sebaliknya kita juga tidak bisalah membuat bagaimana orang itu sesuai dengan dengan keinginan kita. keinginan Jadi kita ya. saya di sini ingin nyaman, berusaha pagi atau mulai dari awal bekerja itu saya, eee, tidak ingin dulu ada masalah atau kalau bisa senyuman saja Senyum, dulu, jadi iya, tidak terlalu banyak kontak fisik mhm, dulu, nanti jawab lain, baru gitu. Jadi di awal-awal ingin sedikit melakukan tindak asih yang di tempat bekerja dulu, jadi tidak menimbulkan berbagai, eee, persepsinya bagi teman-teman yang lain gitu. Jadi, nampaknya saya selama ini Ad terkesan menghindarlah untuk melakukan itu. Saya lakukan apa yang, terbaik bagi saya rasanya itu. Tadi kan saya sudah paparkan Ibu, yang saya butuhkan tadi kan kenyamanan. Jadi iya, kenyamanan di mana saya, merasa, aman, nyaman itu hati saya senang mulai dari iya, pagi, makanya saya, apa namanya itu, kesannya pagi itu saya menghindar dulu dari apa yang terjadi, pokoknya mencari kesibukan dengan anak-anak dulu, jadi mengurangi interaksi saya dengan rekan kerja. Nanti kalau sudah ada berkumpul bersama, misalnya di kantor atau di tempat, nanti, baru saya hadapi apa yang terjadi di sana nanti ya, gitu. iya, Bu. Padahal kita kalau, berangkat dari rumah sampai di sekolah itu memang, menginginkan situasi yang nyaman, sehingga nanti kita masuk ke dalam kelas, sehingga nanti bisa memberikan, semangat belajar kita itu sama dengan peserta didik kita. Jangan sama kita sudah down sampai di sekolah sehingga kita tidak maksimal memberikan pembelajaran kepada, murid kita nantinya ya, Bu. Jadi Iya, kita harus mencari, tempat yang nyaman, padahal di sekolah itu kan merupakan tempat yang nyaman, tapi kadang-kadang banyak di sekolah itu rekan sejawat yang seperti yang Ibu sampaikan pada masalah Ibu itu kan, merasa tersaingi tadinya. Jadi kita mhm, kurang nyaman merasanya. Jadi, iya, eee, mungkin mari kita bahas strategi mungkin yang untuk membuat kenyamanan diri kita berada di tempat tugas. Mungkin, yang Ibu Deni lakukan pertama-tama, mungkin kita perlu, eee, apa namanya, memahami bagaimana penyebab rekan-rekan Ibu itu merasa tersaingi atau apapun itu namanya. Setelah itu, mungkin bisa Ibu meningkatkan, kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu itu.
Ya, saya pikir selama ini mengapa mereka begitu sikapnya terhadap saya merasa, waktu itu kan saya yang paling junior, jadi Iya, yang paling baru di tempat kerja itu. iya, Kemudian kenapa atasan ini memberikan saya nilainya tinggi dari rekan-rekan yang lebih senior dari saya. Di situ nampak perubahan dari rekan-rekan saya, baik yang, baru beberapa tahun di atas saya ataupun yang lebih senior atau sudah berpuluh tahun di, tempat kerja saya itu. Di iya, sini, nampak ada perubahan itu mulai dari yang teman ini, jadi nanti ada yang merasa atau melihat, "Oh, ini ada perubahan nih antara rekan-rekan kita." Jadi nampak kesannya ada yang berbentuk blok-blok jadinya kami di sekolah itu. Nah, jadi waktu pas istirahat lagi atau berkumpul-kumpul, dia tidak mau, mereka kalau saya usaha mendekat, mereka agak menghindar gitu. benar, iya. Heeh. Jadi kita Jadi merasa kurang nyaman dengan hal jadi yang demikian. kita merasa nyaman, kemudian apa ya masalahnya? Atau mungkin karena, yang tadi itu, soalnya ada pertanyaan yang kesannya, seakan kita atau menyelidiki kita, "Kenapa ya kita yang tinggi sedangkan dia tidak? Atau Iya. kenapa ya saya yang Kenapa ya, rendah?" Nah, kita yang senior, dia yang tinggi, mungkin mereka ya. sejawat Ibu itu mungkin merasa hal yang demikian. Nah, ya padahal kan kita yang sudah lama sekian di sekolah, masa dia Iya, yang bisanya gitu. Awalnya saya sudah berikan nih penjelasannya kepada teman sekitar, yang saya ketahui saja. iya, Waktu itu kan saya hanya diketahui waktu nilai saya tinggi itu kan disuruh oleh atasan untuk penilaian itu. iya, Kemudian dia lihat, kemudian dibandingkanlah sama nilai dia kan. Jadi saya lihatnya dia agak "Kenapa ya, Dek, nilai kamu lebih tinggi dari saya?" Terus saya jawab kan, "Saya nggak tahu, Kak. Mungkin, ini kan kepala sekolah yang menilai. Jadi saya hanya ditugaskan untuk memprint-nya. Dari manapun poin atau item-item yang penilai ini saya pun kurang mengerti, saya nggak iya. paham." Gitu. Jadi Itu karena hak wajahnya itu sepenuhnya. iya langsung berubah, agak gitu kadang kalau, langsung membelakang dari saya, kemudian saya perhatikan berubah. Kemudian karena tidak senang saya, terus saya tanyakan kepada atasan saya kan, "Pak, saya kan baru di sini, terus kenapa ya Pak nilai saya ini, lebih tinggi dari teman saya? Padahal saya kan baru di sini Pak," gitu kan. Dia jawabnya atasannya gitu, "Ini kan sesuai dengan kinerja kamu, kalau kamu mengerjakan yang optimal, maksimal, ya ini yang nilaimu yang kamu dapatkan. Terus, berarti dia kurang dari kamu, berarti kamu ada kelebihan nih, Mbak." Cuma yang setelah saya, minta penjelasan dari kepala sekolah itu, di depan teman-teman yang lain pun kepala sekolah itu, apa namanya itu, atasannya itu selalu, "Oh, dia ini bisa itu. Oh, ibu ini bisa, apa, biarnya bisa dia ngejar." Padahal dalam hati saya, "Kok baru ya, saya baru mengerjakan kenapa dibilang bisa? Padahal saya kan baru belajar, baru mengerti." Paham mungkin ibu-ibu yang lain atau rekan-rekan saya yang lain, gitu. Jadi ada rasa gimana lah ini ya, nanti timbul kemarin sudah ada rasa kesal salah satu rekan, nanti tambah lagi rekan Tambah yang lagi. lain. Nah gitu kan. Iya, iya. Padahal itu kan memang penilaian dari atasan kita, atasan Bu Iya saya Deni kan. Itu hak Nah, sepenuhnya berada pada atasan Bu Deni. Cuma mungkin rekan-rekan sejawat saja nanti yang merasa tersaingi tadi. Jika demikian, mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas mungkin dan mudah dipahami kepada rekan-rekan sejawat Bu Deni nanti. Atau mungkin Bu Deni juga bisa nanti menanyakan kepada atasan Bu Deni apa kriteria yang sehingga memberikan penilaian tersebut sehingga nanti disampaikan kepada rekan-rekan tersebut sehingga nanti rekan-rekan yang lain itu dia akan paham dan mudah dipahami dan dimengerti apa yang disampaikan oleh atasan tersebut mungkin itu apanya iya saran. Bu Ike, ya kan, saya cobakan, tapi kan, saya tanyakan tadi sama atasan, cuma kan di sini kan supaya jangan timbulnya perspektif atau anggapan negatif tentang kita, Ya, atasan itu kan seharusnya
janganlah terlalu melebihkan atau dia memberikan bagaimana pertimbangan-pertimbangan setiap bawahannya Ya, bekerja. Jadi di mana segi, oh dia ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini. Jadi tanpa menjatuhkan yang lain. Jadi yang rekan-rekan lain kan tidak merasa terpojok, tidak merasa ya. sih. Jadi saya selalu mencoba bagaimana ya kepala atasan saya ini eh, tidak selalu saya, tidak selalu melebihkan, tidak memberikan apapun yang bisa dikerjakan orang lain, biarlah dikerjakan oleh lain, bukan saya gitu. Jadi Iya, lebih banyak saya lebih baik tidak mengerjakan apa-apa daripada nanti timbul yang lainnya iya, gitu. ya. Mungkin selain itu mungkin Bu Deni juga perlu nanti memberikan support kepada rekan-rekan tersebut untuk berkolaborasi tadi dan saling menjaga sinergi dalam bekerja sehingga nanti Bu Deni sama rekan-rekan sejawat itu sama-sama saling meningkatkan kompetensi sehingga nanti penilaiannya menjadi lebih baik sehingga tidak ada lagi yang saling iri, yang saling tidak enakan gitu. Iya. Ya, Bu, makasih. Jadi saya akan coba melakukannya sesuai dengan Ya, apa yang Ibu sarankan tadi. iya. Bagaimana Bu Deni? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu Deni lakukan nantinya? Ya, setelah, berbincang-bincang dengan Ibu, ya rasa saya sudah memiliki gambaran dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya, terus bagaimana selanjutnya yang supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini, saya akan berusaha untuk melakukannya. Iya, eee, baiklah mungkin saya rasa, coaching kita untuk hari ini mungkin, sudah selesai ya, Bu. Nanti silakan Ibu Deni implementasikan strategi yang, akan Ibu lakukan tersebut nanti, di sekolah Ibu. Sehingga nanti tidak ada lagi kesalahpahaman di antara Ibu dengan rekan-rekan sejawat Ibu nantinya. Sehingga, situasi di sekolah itu akan lebih menyenangkan gitu sehingga nanti kita lebih maksimal dalam memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita nantinya. Ya, terima kasih Bu Ike, saya akan berusaha untuk melakukannya dan hasilnya nanti ya kita berbincang-bincang kembali ya bagaimana Iya, nantinya nanti lagi. kalau bagaimana hasilnya nanti silakan nanti Ibu sampaikan lagi kepada saya. Ya, Iya. kita berbincang-bincang lagi. Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Deni. Waalaikumsalam.